Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai pengalaman saya, karena ada mitos yang bilang kalau kita memasang stiker headlamp seperti ini itu bisa menyebabkan retak-retak di bagian kacanya ini atau mikanya ini. Dan ada juga yang bilang udara panas itu tidak bisa keluar kalau kita menggunakan stiker headlamp seperti ini. Dan ini nanti akan saya share pengalaman saya menggunakan stiker headlamp seperti ini di sekitar 3 tahunan. Jadi ini selalu saya stikerin ya, di bagian kanan dan kiri. Bisa kalian lihat dari sini, dia itu warnanya agak kebiru-biruan karena saya pasang warna hybrid, dan untuk di sini dia itu warnanya bening biasa. Bisa kalian bandingkan ya teman-teman. Nah, ini yang saya kasih hybrid. Jadi akan kita bahas pada video kali ini seperti apa untuk pengalaman saya, dan apakah menurut saya itu nanti mitos atau fakta kalau pasang stiker hybrid ini bisa menyebabkan retak-retak. Jadi ikuti terus video ini sampai akhir biar nanti kalian tahu. Oke, kita bahas dulu mengenai headlamp mobil ini ya. Jadi headlamp mobil ini untuk mikanya ini terbuat dari mika ya, tentunya bukan kaca, yang bisa retak rambut seiring usia dari mobil itu sendiri ataupun faktor pemakaian. Misalkan kalian sering menggunakan mobil ini atau sering terpapar panas langsung dari matahari seperti ini ya, nggak ada atapnya seperti ini, ataupun kalian sering menggunakannya di terik matahari, itu juga mempengaruhi. Dan untuk misalkan kondisi garasi kalian, itu juga mempengaruhi dari keawetan headlamp mobil seperti ini. Jadi ini saya perlihatkan ya headlamp di mobil saya itu seperti ini ya teman-teman. Ini hasil dari yang dulu itu kita nano burn ya. Ini masih bening, meskipun sebenarnya itu ada retak-retak rambutnya tipis-tipis, tapi nggak begitu kelihatan ya seperti ini. Ini nggak begitu kelihatan karena sudah saya nano burn ya dulu. Jadi bagi kalian yang udah ngikutin video saya dari lama pasti tahu untuk cara nano burnnya di mobil saya ini yang membuat kaca ini menjadi bening. Dan seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai headlamp mobil ini. Jadi terbuat dari mika, dan ini sudah saya lapis menggunakan stiker hybrid. Jadi stikernya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini stikernya. Oke, jadi apa saja sih yang membuat headlamp mobil ini lebih cepat kusam ataupun bisa menyebabkan retak rambut atau retak-retak tipis yang biasanya ada di mobil kita, atau penyakit mobil tua itu biasanya ada retak-retak rambutnya di bagian sini. Jadi untuk yang pertama itu penyebabnya itu mobil itu sering dijemur teman-teman, yang saya jelaskan tadi ya. Jadi misalkan sering terjemur seperti ini langsung di bawah terik matahari, misalkan kalian parkir lama, itu akan membuat si mika mobil ini atau mika headlamp ini menjadi lebih cepat untuk kusam ataupun retak-retak rambut karena langsung terpapar oleh panas matahari. Karena kan biasanya kalau siang itu dia terik sekali ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu tadi. Kemudian untuk yang kedua, ini menurut saya ya teman-teman, itu pemakaian bohlam yang lebih tinggi wattnya dari standar mobilnya itu sendiri. Misalkan standarnya itu 55 watt ya, kalian ganti menggunakan yang 100 watt, otomatis dari penggantian itu kan tidak standar dari headlamp ini ya. Misalkan headlamp ini hanya bisa menerima panas dari maksimal 55 watt, dan kalian ganti menggunakan yang 100 watt, otomatis panasnya jelas akan berlebih. Kemudian si mika ini akan kalah dan mengakibatkan bisa retak-retak rambut ataupun lebih cepat kusam karena panasnya itu melebihi dari standar yang sudah dianjurkan oleh mobil itu sendiri. Misalkan yang saya sebut tadi dari 55 watt, kalian ganti menggunakan 100 watt, otomatis jelas panasnya akan 2 kali lipat. Otomatis kalian nggak bisa menyalahkan stikernya ini karena kalian sendiri sudah memasang lebih tinggi untuk wattnya dari standar mobil. Jadi dua itu untuk yang membuat headlamp mobil itu cepat kusam dan retak rambut menurut saya. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi untuk pemakaian stiker seperti ini di bagian headlamp mobil kita ataupun di bagian lampu mobil, itu menurut saya
itu tidak akan membuat menjadi retak-retak rambut. Karena selama saya pasang di sekitar 3 tahunan itu aman-aman aja ya di mobil saya. Dan kemarin juga sudah saya nanoburn, dan ini mobil sering terjemur juga. Ini nggak ada kusam-kusamnya ya teman-teman, masih bisa kalian lihat di sini masih bening, meskipun sebenarnya ini ada retak-retak rambutnya, cuma tipis-tipis sekali ya. Ini tinggal tipis-tipis karena untuk yang terlalu berat itu tidak bisa di nanoburn. Jadi ini saya pasang stiker hybrid seperti ini. Nah, padahal di mobil saya itu yang saya bilang tadi sering terjemur dan terpapar panas langsung dari matahari seperti ini ya. Dulu kalau kalian ngikuti video saya, itu ada video yang saya kletek stikernya ini karena sudah seperti gosong ya. Nah, itu yang gosong itu stikernya aja. Karena apa? Terpapar oleh cahaya matahari langsung di bagian sebelah sini. Karena dulu saya untuk mobilnya itu naroknya di sebelah kiri sana, atau sebelah kiri tangan saya ini dia kena untuk tutupan ya, dan yang sebelah sini ini dia nggak kena, jadi ini langsung kena panas matahari, itu langsung seperti gosong. Bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman, untuk melihat stikernya itu seperti apa. Jadi agak kuning-kuning seperti itu di sini, atau gosong. Jadi menurut saya pribadi ini tidak akan mempengaruhi dari retak-retak rambut di mobil kalian. Jadi biasanya itu retak-retak rambut itu memang sudah terjadi sebelum kita pasang stiker seperti ini. Jadi ketika kita buka itu baru kita tahu kalau dia retak-retak rambut. Padahal sebenarnya itu udah dari sebelum kita memasang stiker seperti ini udah retak-retak rambut dulu ya. Dan ada yang bilang juga stiker ini bisa bikin headlamp kalian itu menjadi kusam karena ada lemnya, atau seperti ini ya teman-teman, ada lemnya itu untuk merekatkan di bagian sini. Itu bisa membuat headlamp menjadi kusam ketika kalian memasang stiker seperti ini. Mungkin bisa saja kalau pemasangannya itu terlalu lama ataupun tidak diganti ya untuk jangka waktu tertentu. Tapi menurut saya itu sangat mudah solusinya. Dan kenapa saya tetap memasang stiker seperti ini, meskipun banyak yang bilang nanti bikin kusam ataupun bikin retak-retak rambut. Jadi kalau misalkan kita mencopot seperti ini dan kemudian kusam, solusinya gampang teman-teman. Tinggal kalian amplas saja, kemudian tinggal kalian nanoburn. Jadi ini cara nanoburn yang biasa saya pakai ya. Nanti kalian untuk membelinya bisa cek di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian mempunyai headlamp yang kusam, tinggal kalian nanoburn aja. Untuk caranya sudah ada di channel ini juga. Nanti kalian ikuti aja untuk cara-cara step-stepnya itu seperti apa ketika headlamp mobil kalian ini tuh mengalami kusam. Jadi saya nggak khawatir karena saya tetap memasang stiker ini ya. Jadi kalau misalkan saya buka kemudian kusam atau ada retak-retak rambutnya, saya langsung akan menanoburn sendiri headlamp di mobil saya ini. Karena untuk caranya juga cukup murah dan caranya simpel. Banyak sekali alternatif cara nanoburn di channel saya ini. Kalian nanti bisa lihat satu persatu apa saja sih caranya untuk nanoburn ini, karena kita nggak perlu pakai alatnya juga, kita bikin sendiri juga bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita. Jadi kenapa saya nggak mempermasalahkan ini, karena memang biasanya itu retak-retak rambut itu terjadi sebelum kita pasang stiker ini dan tidak kita ketahui. Kemudian kita memasang lampu yang terlalu panas, yang disalahin stikernya, padahal menurut saya nggak begitu masalah ya. Malah justru untuk stiker seperti ini, kalau saya pribadi, itu pendapat saya ya teman-teman. Nanti kalau ada pendapat lain silahkan kalian tulis di kolom komentar. Untuk pendapat saya pribadi, untuk pemasangan stiker ini tuh akan melindungi headlamp kita ini dari goresan ataupun yang saya bilang paparan dari sinar matahari langsung. Jadi yang rusak itu nanti stikernya dulu, nggak langsung headlamp di mobil kita. Itu menurut pengalaman saya ataupun opini saya ya. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar kalau ada pengalaman lain dari kalian. Saya pasang seperti ini di motor juga saya pasang, di mobil juga saya pasang. Sebelum mobil ini juga dulu saya pasang juga.
dan sekarang saya pasang untuk yang depan biru seperti ini, kemudian yang belakang itu hitam transparan seperti ini teman-teman, untuk di bagian belakang sana. Nah, kalau sekarang kita bahas mengenai stiker seperti ini bisa membuat si headlamp ini menjadi retak-retak, justru di mobil saya ini yang banyak retak-retaknya itu di bagian belakang. Padahal yang belakang itu sebelum saya beli mobil itu udah retak-retak dulu di bagian lampu belakangnya. Kita lihat ya, untuk di bagian belakang dari mobil saya bisa kalian lihat ya, di depan ini dia masih lebih bersih ya teman-teman untuk retak rambutnya. Kita lihat langsung di bagian belakang sini. Di bagian belakang sini ini justru, nah bisa kalian lihat dari sini lebih banyak nih untuk retak-retak rambutnya. Ini mohon maaf, mobil saya agak kotor jadi nggak begitu kelihatan, tapi bisa kalian lihat di sini. Ini banyak sekali retak-retak rambutnya, cuman tetap saya pasang. Nah, kalau dibilang panasnya ini akan membuat si udara panasnya tidak keluar atau panasnya itu akan terjebak di dalam sini, padahal kalau dibilang itu lebih panas dari headlamp depan ini daripada headlamp belakang ini, karena untuk lampu belakang ini dia tidak terlalu panas ya. Dan di mobil ini retak-retaknya yang paling banyak itu di bagian belakang sini teman-teman, dan di bagian depan seperti yang kita lihat tadi itu dia tidak terlalu banyak untuk retak-retak rambutnya. Jadi kalau retak-retak rambut menurut saya itu dari mobil itu sering dijemur ataupun pemakaian bolam yang tidak standar, dan dari cara kita memarkirkan mobil juga. Kalau kepanasan ya nanti bahayanya terpapar matahari langsung dan kemudian bisa menimbulkan retak-retak di bagian headlampnya ataupun kaca belakang, mika belakang itu juga sama aja ya dengan ini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya, kalau saya sendiri itu tetap memasang stiker seperti ini atau stiker di bagian headlamp mobil saya, meskipun banyak yang bilang kalau bikin retak-retak ataupun udara panas itu tidak bisa keluar. Alasan saya tetap memasang itu karena headlamp saya memang sudah ada retak-retak tipis seperti yang saya bilang. Di retak-retak rambutnya itu tipis sekali di bagian sini karena sudah saya nano burn. Kalian bisa lihat ya untuk proses nano burnnya dulu itu. Jadi saya ingin headlamp ini tetap terlapisi dari baret-baret ataupun biar beningnya itu awet setelah saya lakukan nano burn. Jadi stiker ini saya gunakan untuk mengunci bening dari headlamp ini setelah saya nano burn. Karena apa? Karena tidak saya coating lagi headlamp ini menggunakan pelapis yang anti UV. Jadi ada cara sebenarnya untuk melindungi headlamp kita ini dari paparan matahari, yaitu coating anti UV. Cuman itu jarang sekali ya saya temui. Jadi simpelnya itu bisa kalian gunakan stiker seperti ini ataupun menggunakan clear yang 2K. Supaya apa? Supaya clearnya itu benar-benar kuat menempel di bagian headlamp ini setelah kita nano burn seperti ini. Jadi kalau saya kenapa masih pasang ya karena saya ingin melindungi headlamp mobil saya ini dari paparan sinar matahari ataupun baret-baret biar nggak kusam lagi. Dan ini buktinya sampai sekarang dari saya pasang atau saya nano burn dulu itu sampai sekarang masih bisa kalian lihat masih bening ya untuk lampunya atau headlampnya ini. Dan saran saya untuk headlamp seperti ini, pastikan dulu kondisi dari headlamp mobil kalian itu sebelum pasang stiker itu bening atau sudah ada retak-retak tipis. Jangan sampai nanti udah ada retak-retak tipis kalian stikerin kemudian kalian mengeluhkan kalau retak-retaknya itu karena stikernya ini. Karena menurut saya tidak seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan setelah pasang stiker bikin headlamp kalian itu ada tanda-tanda retak-retak tipis ataupun kusam, ya kalian langsung lepas aja stiker itu. Jadi kalian nggak usah nunggu sampai lebih parah kalau itu terjadi di mobil kalian. Kalau di mobil saya nggak ada masalah ya ketika saya pasang stiker seperti ini, dan sudah bertahan sekitar mungkin 3 tahunan. Jadi saya pasang stiker seperti ini sudah lama ya. Jadi sebelum saya nano burn juga sudah saya pasang karena saya nemuin ada retak-retak rambut di bagian headlamp ini di kanan maupun bagian kiri sana. Jadi seperti itu ya video penjelasan dari saya. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.